Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana energi dari benda-benda sehari-hari mempengaruhi kehidupan Anda? Apakah Anda tahu kekuatan gaib apa yang mungkin Anda undang ke dalam rumah Anda? Apakah Anda siap untuk belajar bagaimana melindungi kesejahteraan spiritual Anda? Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia energi yang menakjubkan dan bagaimana hal itu berdampak pada kita melalui benda-benda yang kita terima dari orang lain. Dalam ajaran Buddha Zen, menyadari lingkungan sekitar kita sangatlah penting. Segala sesuatu di sekitar kita membawa energi, dan menyadari apa yang kita terima ke dalam hidup kita sangat penting untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah mempercayai kekuatan energi, mulai dari Qi dalam tradisi Tiongkok, prana dalam spiritualitas India hingga mana dalam praktik-praktik Polinesia. Energi ini dapat bersifat positif atau negatif dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesejahteraan kita dengan cara yang tidak selalu jelas. Sebelum kita membahas 9 hal yang tidak boleh Anda terima dari siapapun, saya mendorong Anda untuk mendukung kami dengan menyukai, berlangganan saluran kami, dan berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Dukungan Anda adalah kunci untuk membantu kami menyebarkan pesan-pesan kesadaran dan kesejahteraan ini. Selain itu, jika Anda mau, tinggalkan penegasan positif atau ungkapan terima kasih di komentar. Ini adalah cara yang luar biasa untuk membuka diri Anda terhadap berkah yang dimiliki alam semesta untuk Anda. Sepanjang video ini, kita akan membahas bagaimana benda-benda sehari-hari membawa energi dan mengapa pembersihan spiritual sangat penting. Kita akan melihat benda-benda seperti cermin, garam, kasur, dompet, kunci, perhiasan, pakaian, buku, dan tanaman. Setiap benda memiliki cara yang unik dalam menyerap dan memantulkan energi, dan penting untuk membersihkannya agar tidak membawa pengaruh yang tidak diinginkan ke dalam hidup Anda. Sebagai contoh, tahukah Anda bahwa cermin dapat bertindak sebagai portal yang menyerap dan memantulkan energi, atau garam yang sering digunakan untuk pemurnian juga dapat menyerap energi negatif dari mereka yang memegangnya? Kami akan mengeksplorasi topik-topik ini dan lebih banyak lagi, memberikan Anda tips praktis dan ide-ide budaya untuk membantu Anda menjaga lingkungan spiritual yang bersih dan positif. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi di sekitar Anda dan bagaimana melindungi diri Anda dari pengaruh negatif. Anda akan belajar tentang pentingnya pembersihan spiritual dan cara membersihkan benda-benda sehari-hari dengan menggunakan metode seperti Sage Burnet, getaran suara, dan niat yang terfokus. Pengetahuan ini akan membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih sadar dan sadar secara spiritual. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang ajaran Buddha Zen dan tips praktis untuk menjaga kesehatan spiritual Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk menciptakan energi yang damai dan positif dalam hidup kita. Nomor 1. Cermin-cermin lebih dari sekadar benda yang memantulkan bayangan kita. Cermin memiliki makna yang jauh lebih dalam banyak budaya dan praktik spiritual. Dalam ajaran Buddha Zen, cermin dianggap sebagai benda yang dapat menyerap dan memantulkan energi. Ini berarti bahwa cermin dapat membawa energi dari tempat dan orang-orang yang pernah berada di sekitarnya, baik dan buruk. Memahami hal ini membantu kita untuk melihat mengapa penting untuk menyadari cermin yang kita bawa ke dalam hidup kita. Bayangkan kisah seorang pria bernama Kenji yang membeli sebuah cermin antik yang indah di pasar loak. Tak lama setelah membawanya pulang, dia mulai mengalami perasaan aneh dan pikiran negatif. Rumahnya yang tadinya damai, terasa berat dan mengganggu. Dia tidak menyadari bahwa cermin tersebut telah menyerap energi buruk dari pemilik sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan cermin bekas, karena cermin tersebut dapat membawa energi yang tidak diketahui yang mempengaruhi kesehatan kita.
Dalam banyak budaya, cermin dipercaya sebagai portal ke alam lain. Cermin bukan hanya objek untuk melihat pantulan diri kita, tapi juga gerbang yang bisa membawa energi yang berbeda ke dalam ruang kita. Sebagai contoh, dalam Feng Shui, cermin digunakan dengan hati-hati untuk mengarahkan aliran energi di dalam rumah. Jika ditempatkan dengan tidak tepat, cermin dapat mengundang energi negatif. Kepercayaan ini sejalan dengan ajaran Zen, yang menekankan pentingnya hidup secara sadar dan menyadari lingkungan sekitar. Untuk memastikan bahwa cermin membawa energi yang baik, penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengasapi cermin dengan sage. Membakar sake dan membiarkan asapnya menyebar di sekitar cermin dapat memurnikannya dan menghilangkan energi negatif yang telah diserapnya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan getaran suara, seperti membunyikan lonceng atau menggunakan mangkuk bernyanyi di dekat cermin. Gelombang suara membantu memecah dan membersihkan energi yang tersendat. Selain merokok dan menggunakan getaran suara, garam juga dapat digunakan untuk pembersihan. Menaburkan sedikit garam di sekitar tepi cermin dan membiarkannya selama beberapa saat dapat menyerap energi negatif. Setelah itu, garam harus dibuang dengan benar, karena garam tersebut sekarang mengandung energi negatif yang diserap. Kristal seperti kuarsa bening atau turmalin hitam juga bisa diletakkan di dekat cermin untuk membantu menjaga energinya tetap jernih dan positif. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyadari cermin yang Anda bawa ke dalam rumah Anda dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat mempertahankan ruang hidup yang positif dan harmonis. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga sejalan dengan praktik Zen untuk hidup secara sadar dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda yang ada di sekeliling kita bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Cermin, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan memantulkan energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat cermin kita mengundang energi yang baik dan harmoni ke dalam rumah kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat tinggal kita, tetapi juga menjadi ruang dengan energi yang baik yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda bercermin, pikirkanlah lebih dari sekadar pantulannya dan pertimbangkanlah energi yang dikandungnya. Nomor 2. Garam. Garam adalah zat yang umum ditemukan di setiap rumah tangga, tetapi kepentingannya lebih dari sekadar bumbu penyedap makanan. Dalam banyak budaya dan praktik spiritual, garam dikenal karena khasiatnya yang kuat untuk membersihkan. Garam digunakan untuk memurnikan ruang, benda, dan bahkan manusia. Namun, garam juga dapat menyerap energi, baik dan buruk, dari mereka yang menanganinya. Memahami hal ini membantu kita untuk menghargai peran garam dalam kesejahteraan spiritual kita. Bayangkan sebuah desa yang menggunakan garam untuk mengusir roh-roh jahat. Di desa ini, ada sebuah ritual sakral di mana penduduk desa menaburkan garam di sekitar rumah dan pintu masuk mereka untuk melindungi diri mereka dari energi negatif. Praktik ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, membantu menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Sejarah orang-orang ini menyoroti kepercayaan kuno akan kekuatan garam untuk membersihkan dan melindungi. Garam juga digunakan dalam berbagai praktik budaya untuk efek pemurniannya. Misalnya, dalam ritual Shinto Jepang, garam ditaburkan untuk memurnikan ruang Se. Dalam tradisi India, garam digunakan dalam pemandian spiritual untuk membersihkan tubuh dan jiwa. Praktik-praktik ini sejalan dengan ajaran Zen, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan energi positif di lingkungan kita. Untuk memastikan bahwa garam tetap efektif dalam peran pemurniannya, sangat penting untuk membersihkannya secara teratur.
Salah satu metode sederhana adalah dengan membiarkan garam di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Sinar matahari memiliki sifat pembersih alami yang dapat mengisi ulang garam dan menghilangkan hal-hal negatif yang terserap. Metode lainnya adalah dengan melarutkan garam dalam air dan kemudian menuangkan air tersebut ke dalam bumi, yang melambangkan kembalinya energi yang terserap ke alam. Selain sinar matahari dan air, garam juga dapat dibersihkan dengan menggunakan getaran suara. Membunyikan lonceng atau menggunakan mangkuk Tibet di dekat garam dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersendat. Metode ini sering digunakan dalam latihan Zen untuk menjaga kemurnian benda dan ruang. Selain itu, menggabungkan garam dengan kristal seperti kuarsa bening dapat meningkatkan kekuatan pembersihannya, karena kristal dikenal memiliki kemampuan untuk memperkuat energi. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyadari garam yang Anda gunakan dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa garam tersebut terus membawa energi positif ke dalam hidup Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesejahteraan Anda, tetapi juga kesehatan Anda, dan sejalan dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan harmonis dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi benda-benda di sekitar kita dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan kita. Garam, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan memurnikan energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat garam kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam rumah kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen ini, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang kita tempati, tetapi juga ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda menggunakan garam, pikirkan lebih dari sekadar rasanya dan pertimbangkan energi yang dikandungnya. Nomor 3. Kasur. Kasur sangat penting untuk tidur nyenyak, tapi kasur memiliki makna yang jauh lebih dalam hal energi. Dalam Buddhisme Zen dan banyak praktik spiritual lainnya, kasur dipandang sebagai benda yang dapat menyerap dan menyimpan energi dari waktu ke waktu. Hal ini dapat sangat mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan kita secara umum. Memahami hal ini dapat membantu kita untuk lebih sadar akan kasur yang kita gunakan dan bagaimana kita merawatnya. Bayangkan kisah seorang wanita bernama Aiko yang membeli kasur bekas. Segera setelah itu, ia mulai mengalami malam-malam yang gelisah dan mimpi-mimpi aneh. Tidurnya yang tadinya nyenyak menjadi terganggu dan dia tidak mengerti mengapa. Ternyata kasur tersebut telah menyerap energi negatif dari pemilik sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya untuk berhati-hati dengan kasur bekas, karena kasur tersebut dapat membawa energi yang mempengaruhi istirahat dan kesehatan kita. Dalam banyak budaya, tempat tidur dianggap sebagai ruang sakral di mana seseorang harus merasa aman dan diremajakan. Sebagai contoh, dalam pengobatan tradisional Cina, kamar tidur adalah tempat istirahat dan penyembuhan, dan kasur memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Ajaran Zen juga menekankan pentingnya memiliki lingkungan tidur yang bersih dan positif, karena hal ini secara langsung mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Untuk memastikan bahwa kasur dapat memancarkan energi positif, penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menjemur kasur di bawah sinar matahari. Sinar matahari memiliki sifat pembersih alami yang dapat membantu menghilangkan energi negatif. Cukup letakkan kasur di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam, biarkan cahaya menembus dan memurnikannya. Cara lainnya adalah dengan menggunakan garam. Taburkan garam tipis-tipis di atas kasur dan diamkan selama beberapa jam sebelum disedot.
Garam dapat menyerap energi negatif dari kasur, membuatnya bersih dan segar. Praktik ini sederhana namun ampuh, sesuai dengan prinsip-prinsip Zen tentang kesederhanaan dan efektivitas. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan kasur. Menggunakan mangkuk nyanyian Tibet atau membunyikan lonceng di sekitar kasur dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersendat. Metode ini sering digunakan dalam latihan Zen untuk menjaga kemurnian ruang hidup. Menggabungkannya dengan penggunaan kristal seperti batu kecubung atau kuarsa bening dapat lebih meningkatkan proses pembersihan, karena kristal-kristal ini dikenal dengan kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari kasur tempat Anda tidur dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa lingkungan tidur Anda tetap positif dan mendukung kesehatan Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga sejalan dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda yang ada di sekeliling kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kasur, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan menahan energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat kasur kita mengundang energi positif dan keharmonisan ke dalam rumah kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan sekitar kita tidak hanya menjadi tempat yang kita tempati, tetapi juga ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali ketika Anda berbaring untuk beristirahat, pikirkanlah lebih dari sekadar kenyamanan dan pertimbangkanlah energi yang ada di kasur Anda. Dompet dan tas lebih dari sekadar benda untuk membawa uang dan barang-barang pribadi. Dalam ajaran Buddha Zen dan praktik spiritual lainnya, diyakini bahwa benda-benda sehari-hari ini dapat mengandung dan mentransfer energi, terutama energi keuangan dari mereka yang memiliki atau menggunakannya. Hal ini dapat secara signifikan memengaruhi kesejahteraan finansial dan rasa kemakmuran kita secara umum. Pertimbangkan kisah seorang wanita bernama Hana yang menerima dompet bekas dari seorang teman. Segera setelah itu, ia mulai menghadapi masalah keuangan yang tak terduga dan perasaan kekurangan yang terus-menerus. Hanya ketika dia mengetahui tentang energi yang dibawa oleh dompet, dia baru memahami pentingnya membersihkannya. Kisah ini menggarisbawahi perlunya menyadari energi keuangan yang dapat dibawa oleh dompet dan dompet bekas ke dalam kehidupan kita. Dalam berbagai budaya, tindakan memberi dan menerima dompet dan dompet dianggap penting. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi, memberikan dompet baru dengan sejumlah kecil uang di dalamnya adalah hal yang biasa dilakukan untuk melambangkan aliran kekayaan. Praktik ini sejalan dengan ajaran Zen yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dan mengalir, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan dan kemakmuran. Untuk memastikan bahwa dompet dan dompet membawa energi positif, penting untuk membersihkannya secara teratur. Metode yang sederhana adalah dengan menggunakan sinar matahari. Menempatkan dompet atau dompet di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam dapat membantu menghilangkan energi negatif dan mengisinya dengan getaran positif. Sinar matahari adalah pembersih alami yang dapat merevitalisasi energi barang-barang tersebut. Metode lain yang efektif adalah dengan menggunakan garam. Menempatkan semangkuk kecil garam di dalam dompet atau tas Anda semalaman dapat menyerap energi negatif. Setelah itu, garam harus dibuang dengan benar, karena garam tersebut sekarang mengandung energi negatif yang terserap. Praktik ini sederhana namun kuat, selaras dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaharuan. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan dompet dan dompet.
Menggunakan mangkuk bernyanyi atau membunyikan lonceng di sekitar benda-benda ini dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersimpan. Metode ini sering digunakan dalam praktik Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Menggabungkannya dengan penggunaan kristal, seperti citrine atau green aventurine, yang dikenal karena khasiatnya untuk menarik kekayaan dan kemakmuran, dapat lebih meningkatkan proses pembersihan. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyadari dompet dan dompet yang Anda gunakan dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa lingkungan keuangan Anda tetap positif dan kondusif bagi kesejahteraan Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan keuangan Anda, tetapi juga sejalan dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan harmonis dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda yang ada di sekitar kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dompet dan dompet, dengan kemampuannya yang unik untuk membawa dan mentransfer energi keuangan, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat dompet dan dompet kita mengundang energi keuangan yang positif dan harmonis ke dalam hidup kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita menjadi tempat yang tidak hanya dihuni, tetapi juga ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda menggunakan dompet atau tas Anda, pikirkanlah lebih dari sekadar kepraktisannya dan pertimbangkan energi yang dikandungnya. Dan jika ini masuk akal bagi Anda, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Nomor 5. Kunci. Kunci bukan hanya alat keamanan. Kunci memiliki makna yang jauh lebih dalam berbagai budaya dan praktik spiritual. Dalam Buddhisme Zen dan tradisi lainnya, kunci melambangkan perlindungan dan kontrol akses. Namun, seperti benda apapun, kunci juga dapat membawa dan mentransfer energi, baik positif maupun negatif. Memahami hal ini membantu kita untuk menghargai kebutuhan untuk menyadari kebutuhan akan kunci yang kita gunakan, terutama kunci bekas. Pertimbangkan kisah sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru dan memutuskan untuk menggunakan kunci lama dari rumah kerabat. Segera setelah itu, mereka mengalami serangkaian kejadian yang tidak menguntungkan dan rasa tidak nyaman. Kemudian, mereka menemukan bahwa kunci-kunci tersebut telah berada di tempat di mana banyak kejadian negatif terjadi. Kisah ini menggambarkan pentingnya mewaspadai kunci bekas, karena kunci-kunci tersebut dapat membawa energi yang mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan kita. Dalam banyak budaya, kunci tidak hanya merupakan benda praktis, tetapi juga memiliki nilai simbolis. Sebagai contoh, dalam beberapa tradisi, gembok digunakan dalam ritual untuk melambangkan persatuan dan perlindungan. Kunci dipercaya memiliki kekuatan untuk mengamankan tidak hanya ruang fisik, tetapi juga ruang spiritual. Keyakinan ini sejalan dengan ajaran Zen yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa kunci membawa energi positif, penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menggunakan garam. Menggosokkan garam pada kunci dan kemudian membilasnya dapat membantu menghilangkan energi negatif. Praktik sederhana namun ampuh ini selaras dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaruan. Metode lainnya adalah dengan menjemur kunci di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Sinar matahari adalah pembersih alami dan dapat membantu membersihkan kunci dari energi negatif yang tersisa. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan kunci. Menggunakan mangkuk bernyanyi atau membunyikan lonceng di sekitar gembok dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang menggenang.
Metode ini sering digunakan dalam latihan Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Selain itu, menempatkan kristal seperti turmalin hitam atau kuarsa bening di dekat kunci dapat meningkatkan proses pembersihan, karena kristal-kristal ini dikenal dengan kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Kunci juga berperan dalam berbagai kepercayaan budaya tentang keamanan dan perlindungan. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya, kunci dianggap sebagai simbol perlindungan rahasia dan ruang pribadi. Kunci juga digunakan dalam ritual untuk memblokir pengaruh negatif dan melindungi rumah dan penghuninya. Hal ini menambahkan lapisan makna lain pada tindakan fisik mengunci pintu dan mengamankan ruang. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari kunci yang Anda gunakan dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa lingkungan Anda tetap aman dan positif. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tapi juga selaras dengan praktik Zen untuk hidup secara sadar dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda yang ada di sekeliling kita bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kunci, dengan kemampuannya yang unik untuk mengontrol akses dan melambangkan perlindungan, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana ini untuk membersihkan dan merawat kunci kita mengundang energi positif dan keamanan ke dalam rumah kita. Memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang layak huni, tetapi juga tempat energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda mengenakan kunci, pikirkanlah lebih dari sekadar tujuan praktisnya dan pertimbangkanlah energi yang dikandungnya. Perhiasan sering digunakan untuk meningkatkan kecantikan kita. Namun dalam ajaran Buddha Zen dan banyak praktik spiritual lainnya, perhiasan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Perhiasan dapat menyerap dan membawa energi pemakainya. Ini berarti bahwa ketika Anda mengenakan perhiasan bekas, Anda mungkin juga membawa energi, emosi, dan pengalaman dari pemilik sebelumnya. Memahami hal ini membantu kita untuk menghargai kebutuhan untuk sadar akan perhiasan yang kita kenakan dan bagaimana kita merawatnya. Pertimbangkan kisah seorang pria bernama Taro yang mewarisi sebuah cincin dari neneknya. Segera setelah itu, dia mulai merasakan kesedihan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan. Ternyata neneknya telah mengenakan cincin itu selama masa sulit dalam hidupnya dan cincin itu telah menyerap rasa sakit emosionalnya. Kisah ini menyoroti pentingnya menyadari energi yang dibawa oleh perhiasan dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Dalam banyak budaya, perhiasan bukan hanya sebuah aksesori, tapi juga merupakan simbol kekuatan, perlindungan, dan status. Sebagai contoh, di Mesir kuno, jimat dan kalung dipakai untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Dalam agama Hindu, batu permata tertentu dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan digunakan untuk menyeimbangkan energi tubuh. Praktik-praktik budaya ini selaras dengan ajaran Zen yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa perhiasan membawa energi positif, sangat penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu metode sederhana adalah dengan menggunakan air. Bilas perhiasan di bawah air mengalir, bayangkan setiap energi negatif yang terbuang. Air adalah pembersih alami dan dapat membantu membersihkan perhiasan dari segala hal negatif yang terserap. Metode lainnya adalah dengan menggunakan air garam. Rendam perhiasan dalam semangkuk air garam selama beberapa jam, kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan secara menyeluruh. Praktik ini sederhana namun kuat, selaras dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaruan. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan perhiasan.
Menggunakan mangkuk bernyanyi atau membunyikan lonceng di sekitar perhiasan dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersendat. Metode ini sering digunakan dalam praktik Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Selain itu, menempatkan kristal seperti kuarsa jernih atau selenite di dekat perhiasan dapat meningkatkan proses pembersihan, karena kristal-kristal ini dikenal dengan kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari perhiasan yang Anda kenakan dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa perhiasan tersebut terus membawa energi positif ke dalam hidup Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga selaras dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda di sekitar kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Perhiasan, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan membawa energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat perhiasan kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam hidup kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita menjadi tempat yang tidak hanya kita tempati, tetapi juga ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda mengenakan perhiasan, pikirkanlah lebih dari sekadar penampilannya dan pertimbangkan energi yang dibawanya. Pakaian lebih dari sekedar kain yang kita kenakan. Pakaian memiliki makna yang dalam berbagai praktik spiritual, termasuk Buddhisme Zen. Pakaian dapat menyerap dan membawa energi dari mereka yang memakainya, yang berdampak pada kesejahteraan kita. Ketika kita mengenakan pakaian bekas, kita juga dapat menyerap energi, emosi, dan pengalaman dari pemilik sebelumnya. Memahami hal ini membantu kita untuk menghargai kebutuhan untuk sadar akan pakaian yang kita kenakan dan bagaimana kita merawatnya. Bayangkan kisah seorang wanita bernama Amy yang menyukai pakaian vintage. Dia membeli sebuah gaun cantik di toko barang bekas, tapi segera setelah itu dia mulai merasakan kegelisahan dan ketidaknyamanan yang aneh setiap kali dia memakainya. Ternyata gaun itu adalah milik seseorang yang pernah mengalami masa-masa sulit. Kisah ini menyoroti pentingnya menyadari energi yang dibawa oleh pakaian dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kita. Dalam banyak budaya, pakaian dipandang lebih dari sekadar kebutuhan. Pakaian dapat menjadi simbol status, identitas, dan perlindungan. Sebagai contoh, dalam budaya tradisional Afrika, pakaian tertentu dikenakan selama ritual untuk memohon perlindungan spiritual dan berkah. Dalam agama Hindu, pakaian putih sering dikenakan selama meditasi dan praktik spiritual untuk melambangkan kemurnian dan kedamaian. Praktik-praktik budaya ini selaras dengan ajaran Zen yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa pakaian membawa energi positif, penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu metode sederhana adalah dengan menggunakan air. Mencuci pakaian dengan niat, memvisualisasikan energi negatif yang dihilangkan, dapat membantu memurnikannya. Menambahkan sedikit garam ke dalam air cucian juga dapat meningkatkan proses pemurnian, karena garam dikenal dengan sifat pembersihnya. Metode lain yang efektif adalah dengan menggunakan sinar matahari. Menjemur pakaian di bawah sinar matahari tidak hanya mengeringkannya, tetapi juga memungkinkan sinar matahari untuk membersihkannya. Sinar matahari adalah pembersih alami dan dapat membantu menghilangkan hal-hal negatif yang terserap dari kain. Praktik ini sederhana namun kuat, selaras dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaharuan. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan pakaian.
Menggunakan mangkuk nyanyian Tibet atau membunyikan lonceng di sekitar pakaian dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersendat. Metode ini sering digunakan dalam praktik Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Selain itu, menempatkan kristal seperti batu kecubung atau kuarsa bening di dalam lemari pakaian Anda dapat meningkatkan proses pembersihan, karena kristal-kristal ini dikenal dengan kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari pakaian yang Anda kenakan dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa pakaian tersebut terus membawa energi positif ke dalam hidup Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga selaras dengan praktik Zen untuk hidup secara sadar dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda di sekitar kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pakaian, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan membawa energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat pakaian kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam hidup kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang kita tempati, tetapi juga ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda mengenakan pakaian, pikirkanlah lebih dari sekadar penampilannya dan pertimbangkan energi yang dibawanya. Buku adalah harta karun pengetahuan dan kebijaksanaan. Tetapi dalam ajaran Buddha Zen dan banyak praktik spiritual lainnya, buku juga mengandung dan mentransfer energi. Setiap buku membawa energi dari penulisnya dan para pembaca sebelumnya. Ketika kita membaca buku-buku bekas, kita juga dapat menyerap emosi, pemikiran dan pengalaman dari mereka yang telah menanganinya. Memahami hal ini membantu kita untuk menyadari buku-buku yang kita pilih untuk disimpan dan dibaca. Bayangkan kisah seorang pria bernama Hiro yang gemar mengoleksi buku-buku tua. Dia menemukan sebuah buku tua yang langka di pasar loak dan membawanya pulang. Segera setelah itu, dia mulai merasa tidak nyaman dan terganggu setiap kali membacanya. Ternyata buku itu adalah milik seseorang yang pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Kisah ini menggarisbawahi pentingnya menyadari energi yang dapat dibawa oleh buku dan bagaimana energi tersebut dapat mempengaruhi kita. Dalam banyak budaya, buku lebih dari sekadar sumber informasi. Buku dipandang sebagai wadah kebijaksanaan, kekuatan, dan bahkan perlindungan spiritual. Dalam banyak tradisi Buddhis, teks-teks suci diperlakukan dengan sangat hormat dan hati-hati, karena diyakini mengandung energi tercerahkan dari ajaran Buddha. Demikian pula, dalam agama Hindu, Weda dihormati sebagai pengetahuan ilahi yang memandu latihan spiritual. Praktik-praktik budaya ini selaras dengan ajaran Zen, yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa buku-buku tetap memiliki energi positif, sangat penting untuk membersihkannya secara teratur. Salah satu metode yang sederhana adalah dengan menggunakan sinar matahari. Menempatkan buku di bawah sinar matahari langsung selama beberapa jam dapat membantu menghilangkan energi negatif dan mengisi ulang buku dengan getaran positif. Sinar matahari adalah pembersih alami dan dapat merevitalisasi energi buku. Metode lain yang efektif adalah dengan menggunakan dupa. Menghembuskan asap dupa pemurni, seperti cendana atau sage, di sekitar buku-buku dapat membersihkannya dari segala hal negatif yang terserap. Praktik ini sederhana namun kuat dalam menyelaraskan dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaruan. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan buku.
Menggunakan mangkuk bernyanyi atau membunyikan lonceng di sekitar buku-buku dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersimpan. Metode ini sering digunakan dalam praktik Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Selain itu, menempatkan kristal seperti kuarsa bening atau selenite di dekat buku-buku dapat meningkatkan proses pembersihan, karena kristal-kristal ini dikenal dengan kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari buku-buku yang Anda baca dan mengambil langkah-langkah untuk membersihkannya, Anda dapat memastikan bahwa buku-buku tersebut terus membawa energi positif ke dalam hidup Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga selaras dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan harmonis dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda di sekitar kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Buku, dengan kemampuannya yang unik untuk menyimpan dan mentransfer energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat buku-buku kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam hidup kita, memperkaya perjalanan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang layak huni, tetapi juga tempat energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali ketika Anda mengambil buku, pikirkanlah lebih dari sekadar isinya dan pertimbangkanlah energi yang dikandungnya. Buku tidak hanya membawa cerita dan informasi, tapi juga esensi dari orang-orang yang telah menyentuhnya. Dengan menyadari hal ini, kita dapat memastikan bahwa pengalaman membaca kita memperkaya dan positif. Pendekatan yang penuh kesadaran ini memungkinkan kita untuk terhubung secara mendalam dengan pengetahuan yang kita peroleh dan energi yang kita undang ke dalam hidup kita. Jadi, rangkulah perjalanan membaca dengan penuh kesadaran, dengan mengetahui bahwa setiap buku memiliki cerita di balik halaman-halamannya. Nomor 9. Tanaman. Tanaman bukan hanya dekorasi yang indah untuk rumah kita. Mereka memiliki makna spiritual yang mendalam dalam banyak tradisi, termasuk Buddhisme Zen. Tanaman dapat menyerap dan memantulkan energi dari lingkungan dan orang-orang yang merawatnya. Memahami hal ini membantu kita menghargai kebutuhan untuk memperhatikan tanaman yang kita bawa ke dalam ruangan dan bagaimana kita merawatnya. Pertimbangkan kisah sebuah keluarga yang membawa tanaman besar dan indah ke dalam rumah mereka. Pada awalnya, tanaman itu tampak mencerahkan ruangan, tetapi segera anggota keluarga mulai mengalami ketegangan dan konflik yang tidak biasa. Mereka menemukan bahwa tanaman tersebut telah diambil dari tempat yang memiliki banyak energi negatif. Kisah ini menunjukkan pentingnya menyadari energi yang dibawa oleh tanaman dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi lingkungan rumah kita. Dalam banyak budaya, tanaman dipandang sebagai simbol kehidupan, pertumbuhan, dan penyembuhan. Sebagai contoh, dalam Feng Shui, tanaman tertentu digunakan untuk menarik energi positif dan kemakmuran ke dalam rumah. Dalam tradisi penduduk asli Amerika, tanaman tertentu seperti sage digunakan dalam ritual pembersihan untuk memurnikan ruang. Praktik-praktik budaya ini selaras dengan ajaran Zen yang menekankan pentingnya menjaga energi positif dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk memastikan bahwa tanaman membawa energi positif, sangat penting untuk merawatnya secara sadar. Salah satu metode sederhana adalah dengan membersihkan lingkungan tanaman secara teratur. Hal ini dapat dilakukan dengan menyeka daun secara perlahan dengan kain lembab untuk menghilangkan debu dan energi negatif. Selain itu, Anda dapat menggunakan semprotan dengan air dan beberapa tetes minyak esensial, seperti lavender atau kayu putih, untuk menyegarkan tanaman dan lingkungannya. Metode lain yang efektif
adalah menempatkan tanaman di bawah sinar matahari. Sinar matahari adalah pembersih alami dan dapat membantu mengisi ulang tanaman dengan energi positif. Membiarkan tanaman menyerap sinar matahari selama beberapa jam dapat merevitalisasi tanaman dan energi yang dipancarkannya. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip Zen tentang pemurnian dan pembaruan. Getaran suara juga dapat digunakan untuk membersihkan tanaman. Menggunakan mangkuk bernyanyi atau membunyikan lonceng di sekitar tanaman dapat membantu memecah dan melepaskan energi yang tersendat. Metode ini sering digunakan dalam latihan Zen untuk menjaga kemurnian ruang dan benda. Selain itu, menempatkan kristal seperti kuarsa bening atau batu kecubung di dekat tanaman dapat meningkatkan proses pembersihan. Karena kristal ini dikenal karena kemampuannya untuk memurnikan dan melindungi dari energi negatif. Tanaman juga dapat memperoleh manfaat dari dipindahkan dengan tanah segar. Seiring waktu, tanah dapat menjadi habis dan menahan energi negatif. Merepotasi tanaman Anda memberi mereka awal yang baru dan menanamkannya dengan energi positif yang baru. Dengan merepotkan tanaman Anda juga secara simbolis memperbarui hubungan Anda dengan mereka, memastikan bahwa mereka terus berkembang di lingkungan yang sehat. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dengan menyadari tanaman yang Anda bawa ke dalam rumah dan mengambil langkah-langkah untuk merawatnya, Anda dapat memastikan bahwa lingkungan Anda tetap positif dan mendukung kesehatan Anda. Kesadaran ini tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga sejalan dengan praktik Zen untuk hidup dengan penuh kesadaran dan selaras dengan lingkungan Anda. Ingatlah, energi dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tanaman, dengan kemampuannya yang unik untuk menyerap dan memantulkan energi, mengingatkan kita akan pentingnya pembersihan spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk membersihkan dan merawat tanaman kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam rumah kita, memperkaya jalan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen ini, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang kita tempati, tetapi juga menjadi ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, lain kali saat Anda merawat tanaman Anda, pikirkanlah lebih dari sekadar keindahannya dan pertimbangkan energi yang dimilikinya. Kesimpulan, kita telah mengeksplorasi bagaimana benda-benda sehari-hari seperti cermin, garam, kasur, dompet, kunci, perhiasan, pakaian, buku, dan tanaman dapat mengandung dan mentransfer energi. Benda-benda ini lebih dari sekedar benda yang kita gunakan setiap hari. Benda-benda tersebut mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan spiritual kita. Dengan memahami energi yang dibawa oleh benda-benda tersebut, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik tentang apa yang kita masukkan ke dalam hidup kita dan bagaimana kita merawatnya. Setiap bab telah menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan kita tetap bersih, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara energi. Metode pembersihan seperti menggunakan sinar matahari, garam, getaran suara dan kristal dapat membantu menghilangkan energi negatif dan menjaga lingkungan kita tetap positif. Praktik-praktik sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita merasakan dan menjalani hidup. Sebagai contoh, meletakkan benda-benda di bawah sinar matahari dapat memurnikannya secara alami. Menggunakan garam untuk membersihkan benda-benda dapat menyerap energi negatif dan getaran suara dari mangkuk bernyanyi atau lonceng dapat menghilangkan energi yang menggenang. Kristal seperti kuarsa jernih atau selenite dapat meningkatkan metode pembersihan ini, menawarkan perlindungan dan pemurnian tambahan. Ajaran Zen mengingatkan kita untuk menyadari dan memperhatikan segala sesuatu di sekitar kita. Dengan menerapkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari,
kita dapat menciptakan ruang yang dipenuhi dengan energi positif. Hal ini tidak hanya mendukung kesehatan kita, tetapi juga membantu kita untuk tumbuh secara spiritual. Hidup penuh kesadaran berarti memperhatikan energi dari benda-benda yang kita gunakan dan memastikan bahwa benda-benda tersebut mendukung kehidupan yang damai dan harmonis. Ingatlah, energi dari benda-benda di sekeliling kita dapat sangat mempengaruhi kehidupan kita. Menjaga energi di rumah dan benda-benda pribadi kita dapat membuat hidup kita lebih seimbang dan memuaskan. Dengan menggabungkan praktik Zen ini, kita mengundang energi positif dan harmoni ke dalam hidup kita, memperkaya jalan spiritual kita. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Zen ini, kita belajar untuk hidup dengan kesadaran dan perhatian yang lebih besar. Lingkungan kita tidak hanya menjadi tempat yang kita tempati, tetapi juga menjadi ruang energi positif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Jadi, terapkanlah pembelajaran ini dan mulailah membersihkan energi di sekitar Anda. Jalan Anda menuju kehidupan yang lebih sadar dan harmonis dimulai dari sekarang. Jika Anda menyukai ajaran Buddha ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami dengan menyalakan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami yang akan datang. Sampai jumpa lagi!